Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Al-Qur'an surat 3 Ali Imran ayat 31, Quran surat 33 ayat 21, Al-Ahzab. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita sudah berada pada tanggal 15 Rabiul Awal 1446 Hijrah. Masih kita dalam momentum yakni di bulan Rabiul Awal. Maka pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, meneladani keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala mengaitkan kecintaan kepada Allah dengan ketaatan dan kepatuhan kepada Rasulullah SAW. Keduanya itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jadi kalau kita adalah mencintai Allah, boleh dikatakan hukumnya itu adalah wajib mentaati dan mematuhi Rasulullah SAW. Maka dalam ayat yang kita kutip tadi, Al-Quran surat 3 Ali Imran ayat 31, Allah Ta'ala berfirman, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, yakni adalah Nabi Muhammad SAW. Niscaya Allah akan mencintaimu dan akan mengampuni dosamu. Janji Allah. Artinya kecintaan kepada Allah dan juga kepada Rasulullah SAW itu dua hal yang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga Allah Ta'ala menegaskan kepada kita bahwa kecintaan kepada Allah tidak terwujud dengan sempurna kecuali apabila seorang hamba itu tunduk dan patuh serta mengikuti setiap ajaran, bimbingan dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menekuni daripada kebiasaan setiap kebiasaan yang beliau lakukan, serta menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebagai suri tauladan dalam segala aspek kehidupan kita, baik dunia maupun adalah akhirat.
Maka mengenai keteladanan daripada Nabi Muhammad SAW dinyatakan betul juga oleh Allah dalam Al-Quran. Itu ayat yang kita kutip tadi, Al-Quran surat 33 Al-Ahzab ayat 21. Boleh kita lihat di dalam Al-Quran yang 6236 ayat itu yang dikatakan kalimatnya dengan kalimat uswatun hasanah itu satu-satunya kepada Nabi Muhammad SAW. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu adalah suri teladan yang baik bagimu. Artinya dinyatakan betul oleh Allah adalah suri tauladan yang baik. Ketika kita baca menurut daripada Al-Hafiz Ibnu Katsir berkata, ayat yang mulia ini adalah pokok yang agung tentang meneladani Rasulullah SAW dalam berbagai, apakah itu perkataan, apakah itu perbuatan, apakah itu perilakunya beliau. Maka tidaklah kita dikatakan itu adalah bertakwa dengan sebenar-benarnya kecuali apabila kita benar-benar mengerjakan seluruh perintah dan meninggalkan larangan-larangan karena kecintaan kita kepada Allah Ta'ala. Dan tidaklah kita dikatakan itu adalah sebagai hamba yang mencintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya kecuali apabila kita telah menjadikan Nabi Muhammad SAW itu sebagai suri tauladan serta berusaha maksimal untuk meneladani beliau, baik itu dalam berucap, baik itu dalam berbuat, baik itu dalam menjalankan ibadah sehari-hari. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, makanya sungguh pada diri beliau itu ada sikap keteladanan yang begitu mulia. Maka di dalam menjalani keseharian beliau, Nabi SAW itu sangatlah seimbang di dalam memanfaatkan waktu yang dimilikinya. Ada waktu yang beliau pergunakan untuk diri sendiri. Ada juga waktu yang beliau berikan untuk keluarganya. Dan tentu saja banyak adalah waktu diantaranya yang beliau berikan, yang beliau curahkan itu adalah untuk umat Islam. Sebagai contoh kita dilihat dalam riwayat misalnya, di pagi hari Nabi SAW itu adalah bangun dan melaksanakan sholat malam, lalu melaksanakan sholat berjemaah subuh dengan para sahabatnya dan duduk di tempat beliau sholat hingga matahari terbit dan menyinari bumi. Saat matahari telah terbit, dalam artian adalah waktu duha sudah masuk, makanya dilaksanakan di masjid yang disebut dengan sholat israq, bukan dalam artian adalah sholat syuruk. Orang sering juga menamakan dengan sholat syuruk, pada waktu syuruk itu adalah waktu yang terlarang untuk sholat. Dan yang ada itu adalah sholat israq. Maka beliau adalah melaksanakan sholat duha 4 rakaat atau lebih. Hal ini berdasarkan jawaban daripada Aisyah radhiyallahu anha, tak kala ada sahabat yang bertanya kepada beliau perihal jumlah rakaat sholat duha. Maka Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, arba'a raka'atin wa yazidu ma sya'a. 4 rakaat, namun terkadang beliau adalah menambah sekehendaknya. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, nah tentu kalau demikian bagaimana sifat dan karakter daripada keseharian Nabi SAW itu? Yang pertama, jujur, benar, berani, dan bertanggung jawab. Yang kedua adalah karakter sifat yang keseharian Nabi Muhammad SAW itu. Yang kedua, murah senyum. Bukan dalam artian senyum-senyum seorang saya.
Kalaulah senyum-senyum seorang saya, bapak dan ibu, dicurigai juga itu. Tapi kadang ada orang juga yang berjalan sekarang ini adalah ngomong sendiri aja di jalan, kiranya dia megang HP. Syukur dia kalau ada megang HP. Tapi kalau dia tidak pegang HP, dia bicara sendiri di jalan, bapak dan ibu dicurigai dia, agak jauh aja dari dia. Tapi murah senyum dan juga adalah simpatik. Tidak adalah merengut, tidak sangar, tapi beliau adalah simpatik. Ketika beliau adalah berdakwah ke Taif, beliau dilempari dengan batu sampai berlumuran darah. Kemudian berhentilah beliau, pada ceritanya berhentilah beliau itu adalah di sebuah kebun kurma. Kebun kurma sambil membersihkan darah yang ada di tempat yang di badan beliau. Kemudian berhenti dan istirahatlah sejenak di sana. Lantas datanglah seorang pemuda. Pemuda namanya adalah, ketika ditanya oleh Rasulullah, siapa engkau? Saya ini Addas. Saya ini adalah seorang pemuda kafir. Rasulullah terkejut. Kenapa engkau mau membantu saya? Sementara saya berdakwah ke Taif, berdakwah adalah kepada orang kafir, dilempari dengan batu sampai saya berlumuran darah seperti ini, makanya saya berhenti di kebun ini. Lantas Anda seorang pemuda kafir, tapi mau membantu saya. Kemudian disampaikanlah oleh anak muda ini, saya memang betul adalah seorang pemuda kafir, tapi yang memerintahkan saya untuk membantu engkau adalah yang punya kebun ini. Begitu simpatiknya dengan Rasulullah SAW, sampailah pemuda tadi adalah masuk Islam. Benda ceritanya seperti itu. Maka ada di Taif itu adalah sebuah masjid yang namanya adalah Masjid Addas. Itu luar biasa. Begitu simpatik. Nah, yang ketiga adalah ramah dan bersahabat, gaul kata anak sekarang, supel. Yang keempat adalah tenang, tidak cepat marah, tidak emosional. Bagaimana mau jadi pemimpin kalau emosionalnya sangat tinggi? Sedikit-sedikit marah saja mau jadi pemimpin seperti itu? Itu luar biasa Bapak dan Ibu. Jadi kalau jadi pemimpin tidak mudah marah, tidak mudah emosional, tapi itu tenang. Ketika ada wanita Yahudi datang ke rumah beliau dengan membawa adalah daging kambing yang sudah diberi racun. Ketika itu, apa maksudmu? Maksud adalah untuk membunuhmu. Para sahabat ketika itu, ya Rasulullah, izinkan saya membunuh wanita bejat ini. Kata Rasulullah, jangan. Coba bayangkan orang sudah berniat jahat, beliau tidak emosi menghadapinya. Begitulah keteladanan Rasulullah SAW dalam kehidupan ini. Kalaulah kita sebagai umatnya, apakah kita nanti kita diakui sebagai umatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.